Ji. Masih ke Dewa United sih Bune Monster kayaknya dari segi draft ya. Cukup kuat dan mengganggu ini tentunya di arah sisi samping dari Lunox. Bisa memecahkan dan sebenarnya tinggal follow up doang. Kalau menurut aku begitu. Wow, itu skenario terbaiknya ya Uji ya. Betul, betul. Oke, tapi seperti apa akankah kedua tim ini menunjukkan ngeblendnya seperti apa di game kedua, karena ini game yang sangat krusial juga untuk mencari poin di tayangan perdana mereka, di debut mereka di MPL season yang keempat ini. Jadi kalian jangan lupa untuk siapin fruit tree untuk menunggu atau menemani kalian menyaksikan MDL season yang keempat. Kita tengok dari permainan Kings, mereka udah langsung ngegangguin ke area jungle milik Dewa, udah digrogotin. Sedikit gangguan yang diberikan oleh Kings membuat Dewa seharusnya juga mulai was-was akan pergerakan dari Kings. Oke, Kedot kali ini bakal coba untuk farming lebih enak dibandingkan di game sebelumnya. Bahkan dari Altamis sendiri yang bakal harus kehilangan momentumnya dengan satu buah jungle yang diamankan. Tapi Samo bakal coba dipaksa, lihat Soblum, bulir-bulir terbaik jalur Indonesia membuat Samo HT harus mundur. Dan bahkan dari seorang Popol NKB ditumbangin begitu saja Budi Monster. Iya, rupanya udah dimakan dan Kings mereka pintar banget untuk ngasih space, tapi Dewa pun kita bisa ngelihat kalau ada Altamis yang ngejungle sampai ke area tempatnya Kings dan ngegangguin ke area top lane-nya. Xbox sampai pakai flicker untuk menyelamatkan dirinya dari pengejaran Dewa. Oh, tapi di bottom lane rupanya malah yang terjadi peperangan. First blood sudah dihasilkan oleh Kings di area bottom lane. K-Dot ini awal yang sangat-sangat baik untuk dirinya. Ngedapetin gold lebih cepat, rotasinya pun pasti lebih awal lagi. Oke, tapi kali ini dari Kedot bakal coba dapetin satu buah farmingnya, ditukar kembali. Oh my god, di arah top lane sana ternyata Selo yang ditumbangin begitu saja dengan cukup cepat. Melihat adanya satu buah turtle yang terbuat dengan sangat bebas. Seperti rotasi bakal dilakukan oleh para pemain dari tim King Esports ke arah top lane. Atau bahkan mereka akan melakukan steal purple-nya terlebih dahulu terhadap para pemain dari tim Dewa United. Iya, pergerakannya terus menerus sih. Mereka sama-sama fokus untuk menghantam lane yang ada dan nge-mirroring satu sama lain. Sekarang Turtle Camp by Fruity sudah kita lihat, dimana sedikit lagi dan mulai peperangan terjadi. Rabbiv-nya juga udah dikeluarkan, Bubu menjadi korban utama. Dan Kings, mereka harus kehilangan Bubu terlebih dahulu, Oji. Oh, sayang sekali Altamis kali ini juga harus mundur juga Bude Monster. Dia kalau ikut maju tim fight, kalau nggak sengaja ketembak pakai Dead Sonata. Udah tuh kan baru aja Oji bilangin. Untung peluru terakhir yang kena, bayangin kalau 3-3 aja. Itu wek semblem langsung Bude. Dan mungkin perbedaannya tadi tuh Bubu tuh belum ngedapetin level 4 sendiri gitu. Yang lainnya udah pada ngedapetin level 4. Jadi udah punya ultimate kecuali si Bubu. Jadi menjadi sasaran yang paling empuk gitu gak sih? Dan dia nggak bisa kasih impact yang terlalu besar di fight pas Turtle. Ya, itu nggak Joji? Betul. Silakan Joji. Iya bener bang, gue setuju banget sih sama perkataan dari Bude tadi. Cuman menyampingkan itu, gue ngelihat dari early memang King sekarang lagi enak banget gitu loh untuk bisa bertarung. Karena kenapa? Hero early udah ada crit, ya kan? Udah ada crit, udah ada Kedot, udah ada Celo, yang dimana memang early mereka tanpa item pun bisa memberikan damage yang lumayan besar. Sedangkan dari Dewa sendiri, mungkin kalau menurut gue pribadi yang early-nya yang baik banget early-nya itu ada si Altamis. Cuman Altamis ini single target. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, ini harus diperhatikan banget dari rotasi ya Dewa United. Kalau misalkan Altamis bisa mencari celah untuk masuk ke dalam Kedot, itu udah bakal enak banget tim fight ke depannya untuk Dewa. Tapi sebaliknya untuk Kings, kalau sampai Altamis ngangkatnya Bubu, Celo ataupun Crit, Kedot yang bakalan bermerdeka ya. Oke, kalau menurut aku kalau dari Crit masih oke lah ya. Asalkan Crit-nya nggak bikin item defense. Tapi kalau misalnya udah angkat Bubu, itu udah pasti buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Pedang juga bakal penyok, ya kan, tankernya mungkin agak sedikit tebal. Tapi kita lihat Dewa United bakal standby, udah ada informasi diberikan. Para perkumpul semua berada di arah top lane 4-4. Karena dua player dari kedua belah tim masih ada berada di arah bottom lane untuk baku hantam. Tidak ada sama sekali yang mau melepaskan lane mereka masing-masing. Tapi ternyata udah dibuka begitu saja.
Kedot yang berani pertama ngebuka. Altamis di depan sana. Saber langsung mengangkat dan Dead Sonata dikeluarkan. Tapi ternyata Retri bisa diamankan dengan baik oleh Altamis. Retri buat sebarang Retri. Tapi tak pemain untuk menuju seorang Kedot dibakar begitu saja. Dan Selo dipanggil kill. Dan para pemain dari tim Dewa kali ini Crusher-nya mencoba untuk kabur dan itu udah gak ada lagi package-nya. Harus mundur dengan seksama. Kali ini hampir saja Bude Monster. Yes. Flicker semuanya udah dikeluarkan dan itu peperangan yang benar-benar next play banget dari keduanya. Masih bisa tarik lurus dengan baik sama Hate. Sekarang dia terhimpit. Ada Bubu yang Tyrant Revenge mengenai kah dan bouncing ball sama Hate gak bisa kemana-mana lagi. Walaupun ada Fener di situ tapi dia pun tak bisa ngapa-ngapain. Terlalu memaksakan, terlalu jauh bermain. Samo Hate pun tumbang akhirnya di area top lane. Choji. Silakan Choji. Wah, gimana ya? Semuanya bener-bener kebalik di saat Dewa tim fight-nya bener-bener rapi. Gue ngeliat tadi Dewa tim fight-nya bener-bener rapi banget ya di arah turtle lane. Untuk kayak maju mundurnya ke kiting-nya itu bener-bener bagus banget yang membuat Kings agak-agak susah nih untuk balikin seorang Dewa. Cuman terjadi mirroring di top dan juga bottom lane dan iya, tengahnya ini juga mulai bener-bener ribet di apa sini. ya? Inferno dikeluarkan untuk Mute berusaha untuk mendefense ketika tim Dewa sekarang dipaksa untuk mundur. Di defense sangat baik. Last instant itu meledak keluar, nggak ada yang kena. Hanya Kupo aja yang di depan. Dewa harus mundur. Mereka nggak bisa memaksakan untuk memaksa mendapatkan satu turret di area tengah. Kings, mereka pun nggak mau kasih gratis. Mereka selalu sigap untuk melakukan defense di area turret mereka. Ya, benar banget ini kayaknya King split banget yang gak pernah ngasih gratis, semuanya harus dibayar dengan kontan. Tapi ternyata para pemain dari tim Dewa United akan paham dengan hal seperti itu. Samo gak boleh terlalu offset kembali. Lihat Popol NKB kali ini udah terpok sampai setengah darah. Terpok bukan terpoke ya guys ya. Pembedaan pembacaan kali ini menuju ke arah Turtle. Pemain dari tim Dewa United sepertinya bakal coba untuk nge-guess seorang Mute terlebih dahulu. Menjadi space yang cukup baik. Venus dilakukan. Dan bahkan kali ini space yang baik dibuat oleh seorang Mute di arah bottom lane. Dan harus didapatkan Turtle-nya. Kalau Turtle-nya nggak didapatkan, sudah kujamin di dalam alam baka Mute akan kecewa Bude Monster. Silakan. Pasti kecewa sih karena sekarang tiba-tiba Dewa kayak mereka Ketawa takut dosa ya kan? Jangan. Jadi jangan ketawa ya, dosa ya. Kalau tuh ibadah padahal. Dan ini malah mengganas tiba-tiba di area tengah dan internet defense bouncing ball menghentikan pergerakan dari Samoa yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa flicker pun. Teman-teman dari Dewa mereka pun lagi ngelakukan push di area bottom lane, ada yang lagi nge-jungle. Jadi usaha yang dilakukan oleh Kings itu nggak terdeteksi oleh tim Dewa di area tengah. Dan sekarang Kings udah berotasi ke area bottom lane, tidak bertemu siapa-siapa, udah langsung sampai di sini saja. Dewa nggak bisa untuk melakukan defense di area bottom lane-nya. Oke, sedangkan itu di arah bottom lane Jack Lee dipaksa, dimainin, dimaju mundur. Ini definisi para pemain dari tim Kings. Mereka menzoning out dengan cukup baik. Dan bahkan di arah mid lane sana Selo dengan langsung sanity keluar, gak bisa menyelamatkan satu buat turret di arah mid lane. Tapi Kelly Spree didapatkan, masih mau lebih. Dead Sonata, Harta Tata, Dead Sonata yang bukan Harta Tata. Clara Monster kali ini menuju ke arah belakang. Right-nya habis ditumbang, guiding wave terakhir. Dan ternyata baling Mamu berhasil menumbangkan 3 player dari tim King Esports Bude Monster. Silakan. Ini bukan hal yang baik pastinya untuk Kings ketika Dewa dengan kuatnya, dengan sigapnya. Ketika tim fight sayang sekali mereka harus kehilangan Selo terlebih dahulu. Dan timing yang agak sedikit off untuk Kings ketika berperang. Kali ini dari Dewa memaksimalkan momentum yang ada. Itemnya Choji gimana? Baik, kalau misalkan dilihat dari Crit sendiri di sini dia menjadi support damage ya dengan adanya Enhanced Talisman, ada Divine Glaive. Mungkin sekarang lagi ngarah ke Oracle. Cuman kalau dilihat Bubu di depan sana. Tuh dipaksa sama Crusher balik coba ditumbangin begitu saja. Crusher gak boleh pulang, maunya dikoyak. Duar wow. Kali ini sama hati dengan Rhapsody indahnya bernyanyi dan langsung ada Tyrant Reset ternyata diangkat begitu saja. Altamis
First respon yang dilakukan sangat baik karena dia tahu sebelum ngangkat ketek Kufranya udah harus ditumbangin terlebih dahulu. Altamis kali ini menggunakan saber dengan cukup baik kalau menurut aku pribadi. Langsung dikeluarkan saja Rovevnya. Jackly harus mundur. Petir dengan air. Hati-hati kesetrum Jackly dan Ferin memberikan satu badarkan dan juga Castle South sepertinya hanya mengusir mundur supaya tidak ada yang lord, supaya semua kembali normal, aman dan nyaman seperti sedia kala Budi Mongstar. Yes, dan semuanya masih bisa mundur secara perlahan. Ini 10 menit akan berlangsung game ini, tapi sebenarnya dari poin kill Kings hanya menghasilkan 5. Sementara itu Dewa 10 dengan net worth yang mengungguli hanya sekitar 1000-2000 aja. Jadi game ini masih milik keduanya dari kacamataku ya. Tapi gimana menurut Choji? Iya. Kalau menurut aku gini sih, ini kan memang Kings lagi keadaan yang bisa dibilang agak terpojok ya, gitu kan, dari kill count dan juga dari tower ya kan, kurang 1 nih tower. Nah, gimana caranya untuk Kings ngebalikan keadaan? Caranya itu tinggal, kalau menurut aku ya, Xbox dan juga Newt Tamus itu dibikin damage. Karena cukup Bubu dan juga Crate yang menjadi tank di depan, dengan dive in dari seorang Crate dan juga Bubu dengan Tyrant Strike-nya. Tyrant Rage-nya. Oke. Tapi kali ini kita bakal coba lihat bahas sedikit di mana di arah Bapak Lord yang terhormat informasi telah diberikan. Mereka ada standby. Selo Sanity menuju ke arah belakang, membuka begitu saja. Atamis menjadi pilihan dan bakal catat retribution-nya. Tapi sepertinya Logia Bubu. What a play from Bubu. Double kill dia makan. Tapi tersisa 2 player dari tim Dewa United yang akan mempertahankan jiwa dan raga mereka. Di pasar Mereka memaksimalkan keadaan dengan sangat baik setelah yang mereka dapatkan dengan keberanian Selo masuk ke dalam dengan lasting sanity yang beleduk duar teman-teman yang nge-follow dengan sangat cepat juga. Dewa langsung panik mode on, tercecer kemana-mana dan digerogoti oleh Kings yang mereka juga langsung ngegas ke area mid lane kali ini. Dewa sudah mulai hidup, sudah mulai revive dan di sini langsung ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan. 2 ter-shutdown kah karena dari Kings Esports terlalu maju. Newt dengan Inferno-nya tak bisa selamat pula. K-Dot yang tersisa hanya bisa mundur secara perlahan. Oke, tapi kali ini Kedot tersisa di arah atas. Tapi Samohate menjadi pilihan selanjutnya. Samohate akan ketumbang. Tapi ternyata Flicker dipaksakan begitu saja. Untung Kedot tidak bisa menaklukkan Flicker. Untung saja Kedot juga tidak gelora muda. Dia menahan semua nafsunya untuk mendapatkan seorang Samohate. Kita bakal lihat replay yang dibawakan oleh Choji. Silakan Choji. Ya kalau kita lihat dari seorang Kufranya sendiri ya, benar-benar pas banget di tengah-tengah war dan teamfight yang ada, apalagi ada burst damage yang sangat besar dari Crit yang membuat dia mendapatkan triple kill. Udah dengan modal buku dan juga Divine Glaive itu udah cukup banget untuk menjadikan seorang Matilda damager yang sangat sakit. Yes, dan Ammo Vendor juga udah dikeluarin ya. Semuanya, yes, dan itu informasi yang sangat baik tentunya untuk Kings. Nggak ada Ammo Vendor, saatnya mereka maju kah? Tapi Bubu juga dari pergerakannya sudah terbaca, dibuka langsung oleh Lunox sendiri dengan Cosmic Vision. Tapi teman-teman dari Kings, mereka perlahan tapi pasti menginvasi jungle milik tim Dewa, mengusir mundur tim Dewa, tidak memberikan area untuk Dewa berfarming. Jagain habis-habisan. Hampir aja surprise attack Bapak Ibu ya kan di sana. Di mana ada seorang Newt yang benar-benar masuk ke arah bus dan ternyata di busnya ramai sekali ada rakyat dari Dewa United dan bahkan Crusher. Awas Desona tak terlalu sakit, masih bisa selamat, masih ada seperempat darah dan bahkan Dewa United yang berada di dalam kandangnya kali ini. Dewa United berada di atas Asgard, tidak bisa keluar sama sekali karena kali ini tim Kings lah yang menahan pasukan dari tim Dewa United di depan pintu dari Asgard Mongstar. Yap, udah digerogoti, tinggal inhibitor aja yang melindungi base milik tim Dewa United. Ketika dari itemnya bisa langsung dijelaskan oleh Choji. Silakan Choji. Baik, kalau untuk dari itemnya sendiri, Kings kayaknya benar-benar butuh Athena Shield sih. Karena kenapa? Mengingat dari sebelah kanan Dewa sudah mengamankan 2 magi yang sakit-sakit banget nih. Udah ada 2 combo COD dan juga Lightning Truncheon yang membuat damage-nya berdasarkan mana. Dan makin lama gamenya berjalan, makin sakit juga mengingat pasifnya COD yang bakalan ngasih kalian HP dan juga magic power kalau misalkan sudah full stack di 12 stack. Sementara dari Sabernya sendiri sudah mengamankan War X, Endless Battle dan juga
juga Blade of Despair yang membuat bisa aja dia one combo melawan seorang Granger dengan triple sweep dan ditambah lagi dengan 1 kali basic attack. Sementara dari sebelah kiri, Kings, seorang Grangernya di sini dipakai sama Kedot sudah cukup aman lah untuk masalah damage ya. Sudah ada Hunter Strike, Endless Battle, Malefic Roar dan juga Brute Force Blade untuk menambahkan sedikit durability. Cuman yang harus kalian perhatiin ini adalah Matildanya. Lihat cuy, Matildanya cuma butuh Enhanced Talisman dan juga Divine Glaive untuk memberikan damage sekitar 4 bar HP. 3 bar HP kepada seorang Fenrir tadi. Oke, kalau itu pakai Holy Crystal mungkin lebih panas lagi ya, seperti omongan tetangga. Iya, tapi gila. kayaknya ada Bapak Lord terhormat di arah bottom lane bakal udah standby menuju ke arah di menit yang ke-15. Dari Dewa United udah mulai coba disusul dari segi gold dan bahkan mencoba disusul dari segi point kill. Rasa bakal coba dipaksakan. Ruby mencoba bertahan tapi lihat Dekli berhasil memainkan dengan apinya, tapi ternyata Selo yang benar-benar mendapatkan poin satu dan satu buah flickernya, memporak-porandakan pasukan dari backline dari Dewa United. Tapi ternyata Kedot nggak mau terlalu maju. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan turtle-nya karena mereka regroup menuju ke arah Lord yang terhormat. Kalau Ya, posisi senang. kayak gini sih, gue lebih milih satu orang untuk nge-push pelan-pelan ya, entah minionnya yang dihancurin daripada 5-5-nya di sini. Karena selagi lu lagi ngelor kayak gini, seenggaknya nyiapin jalan lah untuk Lord bisa maju. Oke, Altamis terlalu lama melakukan flanking, flame shot dilakukan, tapi ternyata dikejar begitu saja. Mau kemana? Ayo lo, gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Bubu masih mau lebih. Kedot mencoba mengajar Altamis, tapi ingat masih ada 1 buah triple shot dan ternyata Altamis dijemput oleh para kawanan dari Dewa United kali ini. Wow, itu antara pengejaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh Kings dan juga Dewa. Wow, nyaris saja Altamis tertangkap, tapi untungnya Demacy bisa ngedas, kabur. Dan sekarang PR untuk Dewa adalah mendefense bersama dengan Lord yang hadir dengan King. Tapi Lord di arah mid lane, kita lihat dari sisi drone sebelah kanan yang baru kita beli kemarin lusa di Mangga 2, tapi ternyata pemain dari tim Dewa United bakal coba untuk menjaga posisinya menuju ke arah inhibitor turret, menuju ke arah belakang. Desonator telah dikeluarkan, tapi terpisah kali ini tim fight-nya Bude Monster dan bahkan Dewa United. Mereka masih mempertahankan semua para pasukannya. Bude Monster silakan. Yes, bisa skill masuk. Jackpot on point banget. Dan langsung lanjut di arah belakang. Circling Eagle-nya juga ke area belakang. Lini belakangnya mencoba untuk digerogoti. Tapi Kings Esports hanya menyaksikan Kidot yang berada di arah belakang. Posisinya yang sangat on point. Tapi Dewa bersisakan 3 membernya mencoba untuk melakukan defense. Kidot berfokus terhadap Bastion. Dan pada akhirnya Kings berhasil untuk mendapatkan kemenangan 2-0 di match kedua ini. Dewa langsung joget. Joget keju.